Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin siyama baqiyatullahi fil aradhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat untuk berupaya untuk menghubungkan diri kita dengan Imam Ridho alaihissalam, dengan ziarah online kita ini, dengan ziarah virtual kita ini, dengan ziarah jarak jauh kita ini, dengan banyak istilah bisa kita sebutkan, dan semua ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghubungkan diri kita dengan salah satu ma'asum, yaitu Imam Ridho alaihissalam, Imam Rauf, imam yang dikenal dengan keraufannya, imam yang terkenal dengan kasihnya, imam yang selalu terkenal dengan tidak ada orang yang pulang istilahnya dengan tangan kosong. Dan insya Allah pun ziarah kita ini walaupun kita lakukan dengan jarak jauh, dengan virtual, dengan online, tetapi kita berharap bahwa setelah kita ziarah ini kita mendapatkan sesuatu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi yang alaihi salam, mereka mengetahui apa yang kita butuhkan. Karena ketika kita terhubung dengan Imam Ridho alaihi salam, maka Imam Ridho alaihi salam yang melihat kita langsung, melihat keadaan kita, melihat jiwa kita, melihat diri kita, melihat segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Dan kita berharap Imam Ridho alaihissalam memperkenankan apa yang kita butuhkan untuk diberikan kepada kita, untuk dipenuhi hajat-hajat kita, segala macam persoalan kita diselesaikan, dan dipermudah segala macam urusan kita, dan segala macam hal yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, semoga kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, dan kita juga senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk supaya kita bisa menjadi seorang mukmin yang baik, yang taat, senantiasa taat akan perintah-perintah beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kita mulai dengan doa izin masuk haram Imam Ridho alaihissalam. Doa ini tidak lain adalah doa bukan hanya sebatas antara kita yang sedang berada di salah satu pintu masuk haram. Ketika kita berada di salah satu pintu masuk haram yang Ridho alaihissalam, maka akan terpampang doa yang sedang kita baca ini. Kita membaca doa ini, kita tidak sedang berdiri di salah satu pintunya, tetapi kita berdiri, kita berada dalam rumah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhubung jiwa kita, supaya terhubung koneksi kita. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'atan nasa ayadkhulu illa biizni fakulta ya ayyuhalladzina la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif
في غيبته كما أعتقدها في حضرتي، واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون. Ya Allah, kami meyakini Imam Ridha kami yang kami ziarahi ini, yang kami panggil dari rumah kami, beliau hidup dan mendapatkan rezeki darimu. Yarawna maqami. Beliau melihat kita hari ini sedang duduk menghadap Khurasan. Menghadap Khurasan, Bapak Ibu sekalian, Khurasan itu kira-kira kalau kita menghadap kiblat mungkin sekian derajat ke sebelah kanan. Saya pikir kita bisa sedikit mereng ke sebelah kanan, maka kita akan mengarah ke arah Khurasan. Wa yasma'una kalami. Engkau mendengar kata-kata kami, keluh kesah kami, salam kami. Wa yarudduna salami. Walaupun ziarah kami lakukan dalam jarak jauh, kami yakini engkau menjawab salam kami. Wa annaka hajabta an sam'i kalamahu. Wa tahta baba fahmi biladhizi munajatihi. Akan tetapi kami yang tuli, kami tidak mendengar jawaban salammu. Maka bukakanlah ya Allah kenikmatan untuk berziarah kepada yang Rauf Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam. Wa inni asta'dzinuka ya Rabbi awwala. Untuk terhubungan ini kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asta'dzinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya. Kami minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa asta'dzinu khalifatakal imam al-mafruḍa alayya ta'atu wal malaikatal muwakkilin bihadhil buq'atil mubarakati tsalisa. Ya Imam Allah, ziarah ini tidak akan memiliki arti, tak akan memiliki makna, tak akan terjadi jika engkau tidak mengizinkan kami untuk terhubung denganmu. Adkhulu ya Rasulullah. Hubungkanlah kami ya Rasulullah. Adkhulu ya hujjatullah. Izinkan kami terhubung ya wahai hujjatullah. Adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin al-muqimin fi hadzal mashhad. Wahai para malaikat yang selalu menyertai Imam Ridha alaihissalam di Mashhad, izinkan kami terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Fa'zal ya maulai fit dukhuli afdala ma azinta li ahadin awliyai. Maka izinkan kami wahai Imam Ridha, fa illam akun ahlal lidzalik fa anta ahlu lidzalik. Itu tadi doa izin masuk kita. Semoga kita semua yang berziarah pada kesempatan hari ini, kita semua menjadi para peziarah yang terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, dan kita akan lanjutkan dengan membacakan ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin.
وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك، والدليل على من بعثته برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك، والدليلين على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك، والدليل على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين، وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم، فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة، واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة.
Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya hujjatullah. Assalamu alayka ya nurallah fi zulumatil ard. Assalamu alayka ya mudaddin. Assalamu alayka ya waritha Adam sifwatillah. Assalamu alayka ya waritha Nuhin nabiyillah. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ولا ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم وتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Baik Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita, matan-matan yang kita bacakan ketika kita berziarah dengan Imam Ridho alaihissalam. Dengan berakhirnya matan tadi, maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berbicara dengan Imam Ridho alaihissalam dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa yang ingin disampaikan kepada Imam Ridho alaihissalam dengan bahasa ibu kita. Silakan Bapak Ibu sekalian.
السلام عليك يا وارث أنصار السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ورسول Kita doakan Bapak Ibu sekalian, الرحمن orang-orang yang ada di rumah kita, ويا وارث anak, istri, suami, السلام kedua orang tua kita, والقسم yang masih hidup ataupun telah tiada, tetangga-tetangga kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, para guru, para ulama, para maraji kita, terkhusus Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, memanjangkan umur beliau. Buat para pejuang dimanapun mereka berada, dan tidak lupa kita juga mendoakan untuk kezuhuran sahibul amri waz zaman. Sama-sama kita bacakan Allahumma kulli walikal wajatin hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati bani al-hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu aradaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir ziarah kita, tapi akan kita tutup dengan salawat khassah Imam Ridha alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ar-Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta ath-thara as-Siddiq ash-Shahid salatan katsiratan tamma zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah kafdali ma sallaita ala ahadin min awliyaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan kita itu di ziarah kita, semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, oleh Imam Ridha alaihi salam sendiri, karena beliau adalah orang yang kita panggil, orang yang kita sebut dalam ziarah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada program yang kedua, yaitu ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha. Kita masih berada di bab 6. Bab 6 hadis 30. Sekarang kita akan baca dengan hadis 30. Kita sudah sampai membahas hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang, kita bahas selama tiga pertemuan. Saking panjangnya hadis tersebut. Dan sekarang kita masuk hadis 30. Hadis ini tidak terlalu panjang. Mungkin kita akan habiskan beberapa hadis untuk pertemuan hari ini. Hadis yang pertama yaitu hadis yang 30. Haddatsana Ali bin Abdullah Al-Warraqur Razi. Jadi kata Ali bin Abdullah Al-Warraqur Razi meriwayatkan kepada kami, haddatsana Sa'd bin Muhammad, beliau berkata,
telah meriwayatkan kepada kami Sa'd bin Abdillah qala haddatsana, beliau berkata haddatsanal Haitsam bin Abi Masrukin Nahdi dari Anil Husain bin Ulwan, dari Husain bin Ulwan, an Amru bin Khalid, dari Amru bin Khalid, an Sa'd bin Tarif, dari Sa'ad bin Tarif, Anil Asbagh bin Nabatah, dari Asbagh bin Nabatah, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Ali bin Abdul Warraq Ar-Razi telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata Al-Haitsam bin Abi Masruq An-Nahdi meriwayatkan kepada kami dari Al-Husain bin Alwan, dari Amru bin Khalid, dari Sa'ad bin Tarif, dari Al-Asbagh bin Nabatah, dari Abdullah bin Abbas, yaitu salah satu sahabat Rasulullah SAW, sekaligus sepupu dari Rasulullah SAW. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul berkata, ana Aliun wal Hasanu wal Husainu wa tis'atun min wuldil Husain mutahharuna wa ma'sumun. Rasulullah berkata bahwa saya, kata Rasulullah SAW, dia sebutkan saya, wa Ali, dan Ali. Jadi saya dan Ali ini ataf, itu saling, satu sifat. Satu sifat, wal Husainu, dan Husain, wal Hasanu, dan Hasan. Jadi Rasulullah, Ali, Hasan, wal Husainu, dan Husain, wa tis'atun min wuldil Husain, dan 9 orang dari keturunan Imam Husain alaihissalam min wuldi, dari putra-putra Husain, itu dari keturunan Husain. Ini 1 2 3 4 ditambah 9, 13 orang di sini. Dalam hadis ini sesuai dengan kata Rasulullah memiliki sifat yang sama. Apa sifat yang sama yang dimiliki? Mutahharuna, ma'sumun. Mereka suci dan mereka mutahharun artinya suci juga, ma'sumun artinya terjaga. Dalam artian maknanya dua-dua adalah makna suci dan kemaksuman. Maksum itu sudah identik dengan bahasa kita. Selalu kita pakai bahwa Rasulullah SAW maksum, Ahlul Bait sallallahu alaihi maksum, itu adalah suci. Mereka terjaga dari dosa-dosa. Bahkan masalah ayat tentang kesucian itu jelas telah diturunkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ahlul Bait Rasul itu disucikan dan didukung oleh hadis kisah di mana 5 manusia suci yang berada di bawah kisah, mereka lah yang menjadi konteks dari ayat mutahharun, ayat-ayat orang-orang yang disucikan. Jadi teks bahwa kesucian dari Rasulullah SAW tidaklah sendiri. Ini sangat berbeda dengan pemikiran oleh sebagian orang Muslim bahwa yang suci itu, yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Sedangkan maksum adalah sebuah sifat bagi manusia yang sempurna. Dalam artian kalau seandainya hanya Rasulullah SAW yang maksum, maka tidak ada jaminan bahwa setelah Rasulullah SAW kita berada masih dalam keadaan maksum dalam segala sifat. Kita tidak akan pernah sampai kepada ajaran yang terjaga. Kita tidak akan sampai kepada orang-orang yang terjaga. Kita tidak akan pernah sampai kepada manusia-manusia yang terjaga nilai-nilai ilahiyah pada dirinya. Dan para nabi alaihissalam, para nabi salawatullah alaih, dan para maksumin alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang
ditunjukkan kepada kita ma'sumun. Tetapi mungkin akan ada pertanyaan lagi, apakah di luar ini ada orang-orang maksum lainnya? Ada atau tidak? Mungkin itu terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang maksum yang ada di sini adalah orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, oleh oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Tathir, dan begitu juga dengan hadis-hadis seperti ini. Jadi hadis seperti ini adalah turunan dari ayat Tathir, bahwasanya pintu kemaksuman, pintu kesucian itu tidak tertutup. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita siapa yang mutahharun, siapa yang maksumun. Kita sebagai seorang yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, layaklah bagi kita untuk mencari siapa orang-orang yang benar-benar bahwa dia telah berhasil disucikan dari sistem ajaran agama Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa ana Ali Hasan Husain wa tis'atun min wuldil Husain mutahharun wa ma'sumun alaihi salam. Jadi sebenarnya ada terlalu banyak hadis-hadis yang berkenaan tentang kemaksuman para wali-wali Allah. Akan tetapi sangat disayangkan hadis-hadis seperti ini biasanya ditutup. Hadis-hadis seperti ini biasanya tidak akan tersebar sebagaimana semestinya. Ya, sama seperti kasus hadis Al-Ghadir, bahwa Rasulullah SAW jelas-jelas telah mengumpulkan banyak manusia. Seluruh orang-orang Muslim telah berkumpul pada saat itu, dan disampaikan sebuah hadis bagaimana kemuliaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi hadis itu dipotong dengan sependek-pendek mungkin dan diterjemahkan dengan di luar dari konteks dari pidato dari Al-Ghadir tersebut. Kita mungkin beberapa minggu lagi akan sampai kepada peristiwa Ghadir. Mungkin lebih kurang 2 minggu lagi kita sampai kepada peristiwa Al-Ghadir, sebuah hari yang sangat besar, menerangkan tentang kemuliaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan hadis ini juga bisa dibilang turunan dari hadis Al-Ghadir. Sehingga kalau seandainya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bisa dengan leluasa sampai kepada kekuasaannya, maka kita akan menemukan hadis-hadis Ghadir lainnya yang akan menerangkan bahwa Hasan alaihissalam adalah khalifah berikutnya, Husain alaihissalam adalah sebagai maksum khalifah berikutnya, dan begitu juga dengan putra-putra Imam Husain alaihissalam. Ini adalah hadis yang ke-30. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, aku, Ali, Hasan, Husain, dan 9 orang dari keturunan Husain adalah orang-orang yang disucikan dan maksum, terjaga dari dosa. Hadis yang ke-31, haddatsana Ahmad bin Al-Hasan Al-Qattan. Jadi Ahmad bin Hasan Al-Qattan memberikan kabar kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Yahya Zakaria Al-Qattan. Qala haddatsana Bakr bin Abdullah bin Al-Habib. Qala haddatsana Al-Fadl bin Safar Al-Abadi. Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Ubabah bin Rubai an Abdullah bin Abbas. Ini juga hadis dikutip dari Abdullah bin Abbas yang nanti sampai kepada Rasulullah SAW. Ahmad bin Hasan Al-Qattan meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Ahmad bin Yahya Zakaria Al-Qattan meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Bakar bin Abdullah bin Habib meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Al-Fadl bin Saqr Al-Abadi meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan dari Al-A'mas, dari Ubadah bin Rubai, dari Abdullah bin Abbas.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ana sayyidun nabiyyin wa Ali bin Abi Thalib sayyidul wasiyyin wa inna awsiyai ba'di isna ashar awwaluhum Ali bin Abi Thalib wa akhiruhum al-Qaim. Ini hadis yang hampir serupa. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat Nabi, keluarga Nabi yang paling banyak dalam Ahlussunnah juga paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan dia juga mendapatkan berita yang banyak berkenaan tentang kemuliaan dari Ahlul Bait Nabi. Akan tetapi dari keturunan Abdullah bin Abbas ini pula lah, keturunannya ya, kita tidak menyerahkan Abdullah bin Abbas. Dari keturunan ini pula lah yang nantinya mengingkari keimamahan, padahal mereka menyebutkan bahwa kami adalah Ahlul Bait Nabi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW nanti pada masa khalifah, tetapi ya pada masa khalifah, ketika pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pada masa Imam Hasan Mujtaba alaihissalam, mereka tidak bisa berkata seperti ini. Tapi ketika mereka sudah menjadi khalifah, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki pewaris. Jadi pewaris itu siapa? Ada pastinya. Pewarisnya adalah pamannya kan, pamannya, dan anak-anak laki-laki dari pamannya. Karena itulah dalam ilmu waris dikatakan bahwa mereka juga menolak kepewarisan dari Sayyidatul Zahra salamullah alaih dan sampai kepada Imam Hasan dan Husain alaihissalam. Mereka menolak itu, bahwa mereka mengatakan bahwa kekhalifahan itu diwariskan kepada mereka, dan itu telah dijawab oleh para ma'sumun alaihissalam tentang hadis-hadis keutamaan dari ya seperti ini dari kakek beliau sendiri, bahwa ana sayyidun nabiyyin. Contohnya dalam hadis ini, ana sayyidun nabiyyin, kata Rasulullah SAW, saya itu adalah penghulunya para nabi. Jadi kalau mau ditanya nabi yang paling agung, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa Ali bin Abi Thalib sayyidul wasiyyin. Dan kita tahu bahwa semua para nabi itu memiliki wasi. Semua para nabi memiliki wasi, dan wasi-wasi para nabi juga adalah manusia-manusia agung, manusia-manusia luar biasa. Walaupun para wasi-wasi ini bukanlah nabi, tapi mereka adalah manusia agung. Dalam contohnya saja, Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi, seorang khalifah. Pada dasarnya, kalau seandainya sistem yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam itu berjalan dengan baik. Apa sistem Nabi Sulaiman berjalan dengan baik? Bahwa dengan kekuatan orang bisa beriman. Maka pastilah setelah Nabi Sulaiman alaihissalam, wasinya akan duduk di tahtanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi ternyata sistem, cara, metode yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuatan ia memaksa orang-orang untuk taat kepadanya. Bahkan jin ifrit sekalipun itu taat kepada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan tidak kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi hakikatnya apa? Hakikatnya bagaimana? Apakah realitasnya mereka adalah orang-orang yang beriman? Ternyata tidak. Bahwa mereka ternyata ketika mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal, mereka semua kembali kepada kekufurannya.
Dan ini adalah bukan tujuan dari Islam, yaitu mengajak orang-orang dengan paksa. Nah, salah satu wasi Nabi Sulaiman alaihissalam itu siapa? Yang di dalam ayat suci Al-Quran diterangkan bahwa siapa yang mampu untuk memindahkan istana Ratu Bilqis dari tempatnya ke istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ifrit bilang, sebelum engkau duduk, wahai Sulaiman, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, aku sudah sampai, aku sudah bawa itu tahtanya, itu kursinya, kursi kekuasaannya Ratu Saba. Sedangkan hamba Allah yang satu ini, dialah yang akan menjadi penerus, pelanjut Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa katanya? Saya akan bawa kemari sebelum Anda mengedipkan mata Anda. Jadi dalam waktu yang begitu cepatnya. Dan ini adalah karunia yang diberikan oleh kepada wasinya para nabi. Itu masih wasinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah wasinya Nabi yang paling agung, Nabi yang terbaik. Oleh sebab itu, wasinya yang paling agung dituntut untuk mendapatkan karunia, kemuliaan, karomah, kita bilang, pasti lebih agung daripada wasinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan wasinya Nabi Sulaiman alaihissalam sudah begitu agungnya, sudah begitu mulianya. Inna ausiai ba'di isna'asar. Dan kata Rasulullah SAW bahwa setelahku, kata Rasulullah SAW, aku memiliki 12 wasi setelahku. Isna asar, yaitu ada 12 wasi. Awwaluhum Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, akhiruhum Al-Qaim, Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajah. Sini tidak disebutkan satu-satu siapa namanya. Dan nama-namanya yang lain telah disebutkan. Bahkan kita telah membacanya dalam banyak hadis. Ada hadis loh yang telah kita baca. Ada hadis yang kemarin, hadis yang cukup panjang juga. Walaupun di situ tidak ada disebutkan Imam Hasan Mujtaba. Karena keturunan Imam Husain alaihissalam. Daripada para wasi alaihissalam. Tapi dalam hadis-hadis sebelumnya itu telah disebutkan siapa yang menjadi Isna Asyar, bahkan satu-satu namanya telah disebutkan. Rasulullah berkata, aku adalah pemimpin para nabi dan Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin para wasi pengganti. Dan sesungguhnya para wasiku sepeninggalanku berjumlah 12. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib dan terakhir adalah Al-Qaim, Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajah. Jadi kita bersyukur memiliki kepercayaan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad memiliki wasi. Dan yakinlah, ketika kita meyakini Nabi kita adalah Nabi yang terbaik, maka wasi-wasi dari para Nabi kita ini, yang 12 ini adalah wasi-wasi terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Yang 32, haddasana Ahmad bin Ziyad bin Ja'far al-Hamadani radhiyallahu an, qala haddasana Muhammad bin Ma'qil al-Qirmisini, qala haddasana Muhammad bin Abdullah al-Basri, qala haddasana Ibrahim bin Mahzam an Abi Abdullah an Abai an Ali alaihissalam. Jadi dari Ahmad bin Ziyad bin Ja'far al-Hamadani meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ma'qil al-Qirmisini meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdullah al-Basri meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Mahzam meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Abdullah, yaitu Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, dan para leluhurnya dari Ali alaihissalam sampai kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah, ini hadis dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna asyara min ahli baiti a'tahumullahu fihim a'tahumullahu fahmi wa ilmi wa hikmati wa khalaqahum min tinati fawailul lil munkirina alaihim ba'di alqati'ina fihim sillati ma lahum la nalahumullahu syafaati. Ini bukan hanya sebatas mengkabarkan, tetapi juga ada ancaman di dalam hadis yang satu ini. Kalau yang tadi hadis-hadis sebelumnya hanya mengkabarkan siapa ahlul bait Nabi. Mereka mutahharun, mereka maksumun dalam hadis yang ke-30. Dalam hadis yang ke-31 ada 12 imam mengatakan bahwa Amirul Mukminin Sayyidul Wasi, pemimpin para wasiku. Orang pemimpin para wasi adalah orang yang paling agung, memberitakan tentang keagungan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan keagungan para wasi Rasulullah SAW sebagai Sayyidun Nabiyyin. Tapi di sini selain mengkabarkan bahwa isna asyar min ahli baiti, itu 12 orang ahli baiti, Allah Subhanahu wa taala a'tahum. Allah Subhanahu wa taala mengkarunia mereka. Apa yang dikarunia mereka? Fahmi, kata Rasulullah SAW. Jadi pemahaman Rasulullah SAW itu juga hadir pada para 12 isna asyar. Hikmati, ilmuku, kata Rasulullah SAW. Ilmunya Rasul juga hadir pada mereka. Bayangkan, ada pahamnya Rasul, ada ilmunya Rasul, ada hikmah, kebijaksanaan dari Rasulullah SAW juga hadir buat mereka 12 ini. Bayangkan betapa agungnya mereka. Salah satu keagungan pada manusia itu adalah keagungan pada apanya? Pada ilmunya. Jadi kita ini secara fisik sama. Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya tangan. Terkadang kita hanya dibedakan kulit kita, tetapi kulit itu bukanlah menjadi pembeda yang hakiki bagi kemanusiaan. Tetapi hakikat dari kemanusiaan kita dibedakan dengan apa? Dengan ilmu kita. Dengan ilmu kita. Yang membedakan antara saya dengan yang lainnya adalah apa? Ilmunya. Yang membedakan saya dengan Rasul, kita sama manusia ini adalah apanya? Ilmunya. Benar, kalau di dalam ilmu mantik dikatakan bahwa pembeda antara kita dan hewan adalah natik. Tapi pembeda saya dengan yang lainnya, pembeda Anda dengan Anda yang lain, kita semua ini manusia yang katanya natik, memiliki kenatikan ini, yang membedakan kita tidak lain dan tidak bukan apa? Ilmi wa hikmah. Inilah yang membedakan kita. Semakin tinggi pemahaman kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi hikmat dalam kehidupan kita, maka semakin tinggilah derajat kemanusiaan kita. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, fahamnya dari Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul bait, ternyata ahlul baitnya yang 12 terkhusus, yang 12 itu juga mendapatkan ilmu, paham, hikmah yang sama dengan Rasulullah SAW. Berarti derajat keagungan mereka adalah derajat yang sama. Derajat yang sama. Akan tetapi, ini sering saya katakan, kalau begitu Ustadz, bahwa Rasulullah SAW dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memiliki derajat yang sama. Saya katakan, oke, mungkin kita bisa pahami bahwa Rasulullah SAW dan Amirul Mukminin dan para imam lainnya, kita katakan bahwa mereka memiliki derajat yang sama. Tetapi pada hakikatnya, akal kita mengatakan bahwa mereka tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena Rasulullah SAW adalah sebagai pendahulunya. Sedangkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan ilmu berdasarkan ilmu Rasulullah SAW. Dialah yang menyusul Rasulullah SAW berdasarkan apa? Berdasarkan pahamnya, ilmunya, hikmatnya Rasulullah SAW. Itu ibarat misalnya hari ini. Misalnya hari ini Einstein sebagai seorang ilmuwan,
Iya kan? Sebagai seorang ilmuwan, ilmu-ilmunya hari ini telah dipahami oleh banyak orang. Jadi bukan Einstein saja yang paham akan ilmunya. Akan tetapi tokoh-tokoh lain juga sudah sampai kepada ilmu yang dipahami Einstein. Akan tetapi tetap yang memiliki derajat keagungan, kemuliaan karena ilmu tersebut bukanlah orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Einstein, tetapi Einstein sendiri karena dia telah menemukan sebuah teori di mana teori itu mengangkat derajat ketinggiannya. Begitulah dengan Rasulullah SAW. Dia mampu mencapai paham, ilmu, hikmat yang cukup luar biasa sehingga derajatnya menjadi derajat manusia paling agung di seluruh alam semesta. Ada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ada Hasan, ada Imam Husain, ada para imam lainnya menggapai apa yang digapai dengan Rasulullah SAW. Mereka sudah sampai kepada Rasulullah, tapi apakah mereka sama dengan Rasulullah? Tidak. Karena Rasulullah SAW ialah penemu jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi para penemu jalan, mereka mendapatkan keagungan yang berbeda dengan orang yang mengikuti jalan tersebut. Wa khalaqahum min tinati, dan mereka diciptakan dari tanah yang sama. Jadi seandainya tanah ciptaan Rasulullah SAW merupakan sebuah kemuliaan, maka para ahlul bait sallallahu alaihi juga mendapatkan kemuliaan yang sama karena tanahnya adalah tanah yang sama. Fawailul lil munkirin, maka celakalah orang-orang yang mengingkari mereka. Alaihum, ini munkirina alaihum, yang ingkar kepada mereka ba'di, setelahku. Rasulullah SAW telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengingkari siapa wasi dari Rasulullah SAW. Al-qati'ina fihim sillati. Apa artinya? Artinya adalah al-qati'ina fihim sillati. Mereka memutus hubungan denganku. Jadi kalau seandainya mereka katakan, ya kami beriman dengan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah nabiku, tapi kami tidak mengikuti siapa 12 wasi dari Rasulullah SAW, maka itu sama artinya mereka memutuskan hubungan dengan Rasulullah SAW. Ini akan mendapat kesesuaian nanti di hari akhir. Rasulullah SAW berada di sebuah haus, di sebuah telaga, dan ini telaga ini belum sampai pada surga dan neraka. Jadi ini masih di alam barzakh, bukan alam barzakh, alam setelah kiamat lah, pada masyar. Di pada masyar itu nanti adalah tempat yang digambarkan sebagai tempat yang sangat tandus, tidak ada air, tidak ada tempat untuk berteduh, tetapi ada satu tempat di mana ada telaga di sana, ada telaga, tapi telaga itu adalah milik Rasulullah SAW, dan tak satu pun orang yang berhak untuk meminum air telaga itu pada saat barzakh tersebut. Maka datanglah orang-orang, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu, kami telah menaatimu, tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka menyentuh telaga tersebut. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena mereka adalah orang yang qati'in fihim sillati, karena mereka mengingkari akan keberadaan 12 imam setelahnya. Sillati malahum la nalahumullahu syafaati, malahum, tidaklah ada bagi mereka, la naluhum, dan mereka tidak sampai kepada nalahumullah, dan mereka tidak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyampaikan mereka kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kita semua dikaruniai syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita memiliki wilayah, karena kita memiliki keimanan, karena kita minimal kita semua yang ada di sini pada hari ini kita duduk bersama memanggil salah satu dari 12 imam, 12 dari wasi Rasulullah SAW, yaitu Imam Ridha alaihissalam. Semoga kita mendapatkan hak orang-orang sebagai orang-orang yang menjaga silaturahmi kepada Rasulullah SAW, dan kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW.
Itu adalah hadis yang ke-32. Waktu kita juga sudah habis. 33 mungkin kita akan lanjutkan pada minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyertai saya dalam ziarah kita, dalam kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita. Semoga ziarah kita diterima, mendapatkan pahala sebaik-baiknya pahala para peziarah, amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih Ustadz. Mohon Sama-sama, maaf. Ibu. Baik, kalau tidak ada semuanya, Bapak Ibu sekalian, saya mohon mengundurkan diri.